Oke, kemudian di timer, nih ya, di timer ini saya pakai A ini, ya. A sama dengan A ditambah dengan 1. Oke, artinya A akan terus ditambahkan dengan 1. Ya, nilai A akan terus ditambahkan dengan 1. Karena timer 2, karena di timer, ya timer kan dijalankan terus-menerus dan berulang, maka A akan berubah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, nah sekarang saya manfaatkan A ini, nilai A ini, jika A sama dengan 1. Ya, oke. Sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka, nah, jika A nilainya 1, saya tambahkan perintahnya label 2 dot berubah warna tulisan for color sama dengan color dot green. Oke, tambah lagi else if jika A sama dengan, oke, kalau ingin membandingkan nilai dari A itu jangan pakai sama dengan 1 ya, jadi pakai sama dengan 2. Ini untuk perbandingan, nih ya. Kalau ini untuk penugasan, A akan diisi dengan A ditambah 1. Kalau ini nilai A dibandingkan dengan 1. Oke, apakah A itu sama dengan 1? Kalau iya, maka label 2 warna tulisannya menjadi hijau. Oke, saya lanjutkan. Jika A sama dengan 2, maka label 2 dot for color sama dengan color dot tadi apa? Yellow. Ya, oke, yellow. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nih ya, kita coba jalankan perintahnya ini. Kira-kira sudah benar belum ya? Oke, saya jalankan. Oke, masih tetap ya, yang terlihat hanya warna kuning saja atau warna terakhir. Kenapa? Oke, gini ya. A awalnya adalah 0. A ditambah 1 menjadi 1. Apakah A sama dengan 1? Iya, kalau iya maka hijau. Ya. Timer 2 diulang lagi, dibaca ulang. A, nilai A sebelum berapa? 1. 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Ya. Apakah A sama dengan 1? Tidak. Apakah A sama dengan 2? Iya. Maka label 2 akan berwarna kuning. Karena di timer dijalankan lagi. A sebelumnya berapa? 2. 2 ditambah 1 menjadi 3. Apakah dia 1? Bukan. Apakah dia 2? Bukan juga. Dia A kan sudah 3 ya. Maka perintah ini tidak dibaca lagi. A ini sudah entah berapa. Bertambah terus. Ya, nah sekarang saya ingin balikin lagi. Jika sudah sampai kuning, dia hijau lagi. Caranya cukup mudah. Cukup ubah nilai A sama dengan 0. Ya, saya ubah nilai A-nya menjadi 0 lagi. Oke, contoh. Nilai awal A adalah 0. Karena di timer dijalankan berulang, A sebelumnya 0, A sebelumnya ditambah 1, 0 tambah 1 menjadi 1. Apakah 1? Ya, kalau iya green. Karena di timer dijalankan lagi. Nilai A sebelumnya 1. Nilai A akan diisi dengan 1 ditambah 1 menjadi 2. Oke, apakah A sama dengan 2? Iya, maka dirubah menjadi kuning. Kemudian A dirubah lagi menjadi 0. Nilai A dirubah dari 0 lagi ya. Karena timer dijalankan berulang. A sama dengan A sebelumnya berapa? A sebelumnya sudah menjadi 0. Maka 0 tambah 1 menjadi 1. Oke, apakah A sama dengan 1? Ya, kalau ya maka hijau lagi. Dan seterusnya. Ya, jadi hijau, kuning, balik lagi, hijau, kuning, dan seterusnya. Kita coba jalankan.
Oke, sudah terlihat ya. Waduh, meriah banget nih. Nah, sudah berubah warnanya dari hijau ke kuning. Awalnya tadi hitam ya, tapi tidak terlihat karena cepat tadi ya. Hitam, kemudian hijau, dan juga kuning. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan dengan warna yang lain? Bisa atau enggak? Bisa ya. Bisa. Cukup tambahkan saja else if jika A sama dengan nilai berapa selanjutnya? 3. Oke. Label 1, label 2, maaf. For color sama dengan color dot red. Oke, kita coba ubah menjadi warna merah. Sekarang saya coba jalankan. Sudah? Iya, yang terlihat hanya hijau dan kuning. Kenapa? Oke, karena kita ubah nilai A-nya menjadi 0 itu jika dia kuning ya. Ketika dia kuning, A-nya dirubah jadi 0. Dia nggak sempat jadi 3. Dia tidak sempat menjadi nilai 3. Maka A sama dengan 0, seharusnya itu diletakkan di perubahan warna terakhir. Oke, maka letakkan di sini. Nah, kalau misalnya mau tambahkan warna lagi bisa nggak? Bisa. Oke, 4. Warnanya orange. Oke, nah di nilai terakhir ini jangan lupa tambahkan, maaf, A sama dengan 0. Kita ubah lagi A-nya menjadi 0. Kita coba jalankan. Oke, itu ya sudah kuning, merah, orange. Nah, orange-nya nggak terlihat ya. Kita ubah menjadi blue. Oke, itu. Nah, sama tadi untuk mempercepat atau memperlambat timernya, Anda bisa gunakan di sini intervalnya 100 berarti 0,1 detik. Kalau 1000 berarti itu 1 detik. Ya. Merah, biru. Oke. Oke, sudah sesuai dengan perubahan warna yang kita inginkan tadi. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang lanjut bagaimana dengan backcolor. Backcolor ya. Oke, backcolor. Nah, untuk backcolor saya contohkan saja. Backcolor itu adalah untuk merubah warna background dari komponennya. Ya, contoh kalau ini karena ini tulisan cukup for color saja. Saya contohkan, saya tambahkan satu buah tombol di sini. Oke. Teksnya bebas. Oke, sekarang saya buat di sini. Tadi komponennya apa? Tombol ya. Button, namanya apa? Button 1. Oke, jadi button 1 dot back color. Nah, sama dengan color dot blue misalnya. Oke, saya tambahkan lagi, berarti saya cukup tambahkan di timer 2 saja ya, mengikuti dari perubahan warna label 2. Oke, saya buat red, saya tambahkan lagi, saya buat menjadi yellow. Oke, saya tambahkan lagi di sini, saya ubah menjadi black. Contoh. Oke, saya jalankan. Nah, itu ya, itu bedanya for color sama back color. Ya, for color untuk merubah warna tulisan. Kalau back itu untuk merubah warna backgroundnya. Ya, back color. Ini contohnya. Tombolnya berubah. Oke. Nah, saya coba cepatkan lagi intervalnya. Contoh saya buat sini 100 saja. Oke, udah ramai ya. Oke, cukup mudah ya
untuk membuat label berkedip dan merubah warna tulisan atau merubah warna backgroundnya. Cukup mudah. Kita cukup menggunakan timer saja, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada materi tambahan di sini. Selanjutnya kita akan coba membuka file exe. Nah, file ini digunakan untuk menjalankan langsung sekumpulan perintah dari suatu bahasa pemrograman. Nih ya, menjalankan langsung. Maksudnya seperti apa? Oke, contoh tadi sudah saya jalankan, ya, saya jalankan. Kemudian sudah saya simpan file, save all, sudah tersimpan, saya tutup terlebih dahulu. Oke, nah sekarang ada file exe, file executable. File ini bisa kita gunakan untuk menjalankan program yang barusan kita buat, ya, secara langsung. Nah, maksudnya kita tidak perlu lagi membuka Visual Studio-nya, Visual Studio 2017-nya tidak perlu. Kita cukup langsung masuk saja di folder, ya, atau kita cari file exe-nya. Nah, caranya mudah, ya. Contohnya tadi saya letakkan penyimpanannya itu di pertemuan 3. Untuk namanya tadi Windows Form Apps 1. Oke, saya buka dulu. Nah, untuk file exe itu berada di folder debug, ya, debug ya. Oke. Nah, cara mencarinya ada satu folder di sini, ya, dan ada satu solution, ya. Jadi kalau kemarin, kalau untuk membuka kembali programnya cukup solution ini, double klik. Nah, sekarang kita coba cari program atau file exe-nya. Buka foldernya. Oke, kemudian di sini ada 3 folder, pilih bin, kemudian ada debug, ya, debug ya. Oke, nah, dan untuk file executable ini ya, yang tipenya application, ya, yang tipenya adalah aplikasi. Oke, sini tidak terlihat ekstensinya ya. Oke, saya tambahkan. Nah, ini ya, yang berekstensi .exe. Nah, ini file executable-nya. Nah, sekarang saya bisa menjalankan program yang saya buat tadi tanpa harus membuka Visual Studio-nya. Cukup double klik file exe-nya saja. Oke, ini benar ya tadi ya. Program yang barusan kita coba buat. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman mau tanya tentang tugas, nggak mau buat, nah, kirim saja folder debug ini, ya, ke mereka. Jadi mereka hanya bisa menjalankan saja, ya, tanpa bisa merubah perintah di dalamnya, ya. Oke, nah itu tadi file executable. Oke, selanjutnya tadi file executable, ya, ikonnya seperti ini nih. Ini ikonnya gambar kecil ya. Nih, ikonnya icon standar saja. Sekarang kita coba ubah ikonnya, gambar ikonnya ini menjadi gambar lain. Ya, contoh di sini sudah saya siapkan ada beberapa icon, ya. Ada beberapa icon. Oke, ini ada icon bis, ada De Gea, Rooney, dan logo Manchester United. Oke, contoh. Saya buka dulu programnya tadi melalui Visual Studio 2017. Oke, nah sekarang untuk merubah ikonnya di sana, ya, kita bisa lihat di bagian properties ini caranya, ya. Tapi bukan properties Windows ini ya, Windows property ini, tapi di bagian Solution Explorer ini ada properties, ada pengaturan dari project yang kita buka ini, ya, double klik saja properties. Oke, kemudian nah
iconnya ini menggunakan default icon ya. Nah, sekarang saya akan cari iconnya. Oke, tadi sudah saya tambahkan iconnya di sini. Nah, untuk iconnya kalau bisa gunakan yang ekstensinya .ico ya. Nah, ico ini adalah ekstensi untuk file icon ya. Jadi Anda harus ubah dulu dari ekstensi lain, misalnya ada JPG, PNG, dan yang lain, ubah dulu, Anda convert dulu dalam bentuk icon ya. Oke, contoh saya cari di sini, saya pilih Manchester United, contoh, saya buat open. Oke, nah di sini akan terubah ya, akan terubah. Nah sekarang kita lihat, tadi untuk file executable-nya itu berada di folder bin, debug. Oke, nah di sini masih sama ya, masih sama dengan sebelumnya. Oke, nah untuk file executable ini ya, sebenarnya dia tercipta ketika kita menjalankan program yang kita buat ini. Kita jalankan, maka file executable ini akan ada. Nah, sekarang kita tadi sudah merubah iconnya, tapi kita belum menjalankan ulang ya. Maka dia masih menggunakan icon yang lama. Oke, sekarang dengan sudah perubahan icon ini, saya jalankan ulang.